Fernando Torres bintang yang dipuja namun terjerat bayangan gelap karirnya. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang pahlawan di lapangan hijau seperti Fernando Torres pernah menyimpan luka yang lebih dalam daripada tackle paling keras yang pernah ia terima. Di balik senyumnya yang tenang dan gol-gol spektakuler yang memukau dunia, Torres menyembunyikan tekanan mental yang hampir menghancurkannya. Bayangkan, pria yang dijuluki El Nino ini, sosok yang pernah dielu-elukan sebagai salah satu penyerang paling mematikan di dunia, ternyata pernah meragukan dirinya sendiri hingga merasa bahwa puncak kejayaan hanya membuatnya terperangkap dalam bayang-bayang harapan publik. Ketika Torres mencetak gol di final Euro 2008, seluruh Spanyol bersorak dan menobatkannya sebagai legenda. Namun, di balik sorakan itu, ada kisah panjang tentang cedera, depresi, dan jatuhnya performa yang mengejutkan dunia sepak bola. Banyak yang tidak tahu bahwa di masa keemasannya bersama Liverpool, Torres hidup dalam tekanan brutal yang menuntutnya untuk selalu sempurna. Setiap gol, setiap langkah, dan bahkan setiap tatapan mata fans menjadi beban tak kasat mata yang semakin berat dari hari ke hari. Rahasia paling mengejutkan? Torres pernah mengakui bahwa ketenaran bisa menjadi racun. Kadang, aku merasa kehilangan diriku sendiri, katanya dalam satu wawancara yang jarang terungkap. Apakah ini alasan mengapa sang legenda tiba-tiba kehilangan ketajamannya ketika pindah ke Chelsea, membuat banyak orang mencemoohnya sebagai flop? Atau ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak pernah diungkapkan kepada publik? Fernando Torres, atau yang lebih dikenal dengan julukan El Nino, lahir pada 20 Maret 1984 di Fuenlabrada, Spanyol. Sejak kecil, wajahnya yang polos dan rambut pirang khas bocah Eropa Selatan membuatnya terlihat seperti anak tetangga yang lugu. Namun siapa sangka, bocah ini akan tumbuh menjadi ikon sepak bola dunia dengan kisah yang penuh gemerlap sekaligus penuh luka. Di awal tahun 2000-an, Torres mulai mencuri perhatian publik saat bermain untuk Atletico Madrid. Klub ini bukan sekadar tim baginya, tetapi rumah, tempat di mana mimpi-mimpi masa kecilnya dimulai. Setiap kali mengenakan seragam merah putih Atletico, ia terlihat bermain bukan hanya dengan kaki, tetapi dengan hati. Era kejayaan Torres semakin gemilang saat ia pindah ke Liverpool pada tahun 2007. Di Inggris, namanya meledak bak meteor. Setiap gol yang ia ciptakan, setiap dribble yang ia lakukan, seolah menjadi penyelamat bagi klub yang tengah merindukan kejayaan. Di Anfield, ia menjadi pahlawan. Para supporter Liverpool menyebutnya sebagai singa di kotak penalti, cepat, tajam, dan tak kenal takut. Torres tidak hanya menjadi simbol harapan, tapi juga cinta mendalam para fans. Bahkan, banyak yang menganggap kehadirannya setara dengan ikon legendaris seperti Steven Gerrard. Namun di balik kisah sukses ini, muncul bayangan gelap yang perlahan menelan sinarnya. Cedera yang terus menghantui sejak 2009 mulai memengaruhi mental dan performanya. Bahkan, ketika ia akhirnya pindah ke Chelsea pada 2011 dengan nilai transfer yang memecahkan rekor, banyak yang mengira ini adalah puncak karirnya. Tapi justru disinilah drama besar dimulai. Penurunan tajam performanya membuat dunia bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan Fernando Torres? Banyak rumor beredar bahwa Torres tertekan oleh ekspektasi tinggi dan bayangan cedera kronis yang tak pernah pulih sepenuhnya. Lebih dari itu, kehidupan pribadinya juga tidak lepas dari sorotan media. Di satu sisi, ia dikenal sebagai pria keluarga yang rendah hati dan jauh dari kontroversi. Namun tekanan dari media Inggris yang brutal kerap menyeret namanya ke berbagai rumor tak sedap. Torres yang dulu selalu tersenyum di lapangan, perlahan berubah menjadi sosok yang tampak terbebani, seolah-olah ia berperang bukan hanya melawan lawan di lapangan, tetapi juga melawan bayangan dirinya sendiri. Kejatuhannya di Chelsea membuat publik terbelah. Ada yang mengejeknya sebagai transfer gagal, tapi ada juga yang masih percaya bahwa Torres hanyalah korban dari ekspektasi berlebihan. Pertanyaannya, apakah semua ini hanya karena cedera dan tekanan, atau ada kebenaran lain yang lebih kelam di balik layar? Kisah Fernando Torres adalah perjalanan dari langit yang paling tinggi menuju jurang yang paling dalam. Dari seorang anak yang bercita-cita bermain di lapangan tanah Atletico Madrid hingga menjadi simbol harapan Spanyol, Torres pernah menyentuh semua puncak kejayaan yang diidamkan setiap pemain bola. Namun, di balik setiap sorakan dan gelar, ada cerita tentang rasa sakit, pengkhianatan, dan beban yang tak terlihat. Awalnya, karir Torres berkembang mulus. Di Atletico Madrid, ia menjadi kapten di usia yang sangat muda, hanya 19 tahun, sesuatu yang langka di klub sebesar itu. Semua mata tertuju padanya. Ketajamannya, kecepatan luar biasa, dan insting predatornya membuat ia dijuluki El Nino, bukan sekadar karena wajahnya yang muda,
tapi karena cara bermainnya yang penuh kejutan seperti bocah tak kenal takut. Kepindahannya ke Liverpool pada 2007 adalah titik balik besar. Dalam waktu singkat, ia menjadi pemain kesayangan publik Anfield. Bersama Steven Gerrard, Torres membentuk duet mematikan yang mampu mengguncang pertahanan lawan di Premier League maupun Eropa. Namun, mulai 2009, bayangan gelap perlahan datang. Cedera lutut dan hamstring yang berulang membuat performanya tidak stabil. Meski ia masih berhasil menjadi pahlawan Spanyol dengan gol penentu di final Euro 2008, tubuhnya mulai memberontak. Banyak laporan medis menyebut bahwa Torres bermain sambil menahan rasa sakit. Ada cerita yang menyebutkan ia sering menyuntikkan obat penghilang rasa sakit sebelum pertandingan penting. Aku tahu ini bisa menghancurkan karierku lebih cepat, tapi aku tak punya pilihan, begitu pengakuan Torres dalam satu wawancara eksklusif. Puncak drama terjadi pada 2011. Chelsea membeli Torres dengan harga fantastis, 50 juta pound, menjadikannya salah satu transfer termahal di dunia saat itu. Tapi, inilah awal dari kejatuhan yang paling tragis. Debutnya tanpa gol selama 903 menit membuat media Inggris tanpa ampun menghujaninya dengan kritik pedas. Dari El Nino yang dielu-elukan, ia berubah menjadi flop yang dijadikan bahan ejekan. Banyak fans Chelsea bahkan kehilangan kesabaran, mempertanyakan apakah mereka telah membeli pemain yang sudah habis. Tidak hanya tekanan di lapangan, Torres juga harus menghadapi tekanan batin. Ia bukan tipe pemain yang suka sorotan media atau mencari sensasi. Popularitas dan ekspektasi seakan merenggut dirinya yang asli. Dalam beberapa wawancara, Torres terlihat seperti pria yang kehilangan percaya diri. Aku pernah bangun suatu pagi dan berpikir, mungkin aku sudah tak layak bermain di level ini lagi, katanya lirih. Namun, di tengah semua ejekan, ada momen kebangkitan. Golnya ke gawang Barcelona di semifinal Liga Champions 2012 adalah momen yang membungkam semua kritik. Gol itu bukan hanya membawa Chelsea ke final, tapi juga mengembalikan sedikit rasa percaya diri yang hampir hilang dari dirinya. Meski begitu, kejayaan itu terasa seperti kilasan singkat sebelum badai kembali datang. Torres tidak pernah benar-benar kembali ke versi terbaiknya, dan kejatuhannya terasa seperti luka yang sulit disembuhkan baik untuk dirinya sendiri maupun para penggemarnya. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik wajah tenang dan senyum ramahnya, Fernando Torres pernah mengalami pergulatan batin yang nyaris menghancurkan dirinya. Dalam sebuah wawancara langka, ia mengakui bahwa puncak ketenaran justru membuatnya merasa kehilangan jati diri. Kadang aku merasa seperti hidup dalam bayang-bayang versi terbaikku sendiri. Semua orang mengingatku sebagai El Nino di Liverpool, dan itu membuatku tertekan, ucapnya. Tekanan untuk terus mencetak gol, menjadi idola, dan mempertahankan status sebagai salah satu striker terbaik dunia, perlahan-lahan berubah menjadi beban mental yang menyesakan. Perpindahannya ke Chelsea, yang awalnya dianggap sebagai lompatan menuju kejayaan, justru membuka luka yang lebih dalam. Media Inggris terkenal brutal, dan mereka tidak segan-segan menghancurkan pemain yang gagal memenuhi ekspektasi. Setiap kali Torres gagal mencetak gol, headline di surat kabar Inggris penuh dengan sindiran pedas. Ada rumor yang mengatakan bahwa Torres sempat mengalami depresi ringan, merasa malu terhadap rekan-rekan setimnya, bahkan sempat terpikir untuk meninggalkan dunia sepak bola lebih cepat dari yang direncanakan. Aku kehilangan rasa percaya diriku. Setiap kali menyentuh bola, aku mendengar ejekan. Aku merasa seperti penyerang yang tak berguna, ungkap Torres suatu kali dengan mata berkaca-kaca. Salah satu momen paling emosional adalah ketika ia meneteskan air mata setelah mencetak gol pertama untuk Chelsea. Bagi orang lain, itu hanya sebuah gol. Tapi bagi Torres, itu adalah ledakan emosi yang menandakan betapa besar tekanan yang ia tanggung. Para fans Liverpool, yang dulu mencintainya setengah mati, juga sempat membencinya karena kepindahan itu. Ada fans yang menyebutnya pengkhianat, sementara di Chelsea, ia belum mendapatkan cinta yang sama. Ia berada di antara dua dunia yang tak lagi memberikan kehangatan. Namun di balik semua kegelapan ini, ada momen kecil yang memperlihatkan kekuatan hatinya. Saat Chelsea menjuarai Liga Champions 2012, Torres bukanlah pahlawan utama di final, tetapi kontribusinya di semifinal melawan Barcelona menjadi kunci. Gol itu seperti menghapus semua rasa sakit, kata Torres. Momen tersebut menunjukkan bahwa meski terjatuh sedalam apapun, seorang legenda sejati selalu menemukan cara untuk bangkit, meskipun hanya untuk satu momen berkilau di antara kegelapan. Publik dan media akhirnya mulai melihat sisi manusia dari Torres. Ia bukan robot pencetak gol. Ia adalah seorang pria yang juga merasa hancur, yang juga bisa tersesat di tengah sorotan.
Banyak fans yang setelah itu justru semakin mencintainya, bukan hanya karena prestasi, tetapi karena ketulusannya sebagai manusia. Fernando Torres adalah contoh nyata bahwa legenda tidak selalu diingat hanya karena puncak kejayaannya, tetapi juga karena perjuangan dan rasa kemanusiaannya. Dari sudut pandang kami, Torres bukanlah flop seperti yang dicap oleh banyak media ketika ia berada di Chelsea. Ia adalah pemain dengan hati yang besar, yang berani melawan rasa sakit, tekanan, dan ejekan demi membuktikan bahwa dirinya masih pantas berada di panggung terbesar sepak bola. Jika kita melihat lebih dalam, transfer besar-besaran yang menempatkannya dalam sorotan tajam adalah faktor yang tak adil untuk menilai keseluruhan perjalanan karirnya. Bagi kami, Torres adalah pahlawan yang menghadirkan salah satu kisah paling emosional di dunia sepak bola. Tidak semua pemain memiliki momen seperti yang ia lakukan di Euro 2008, atau gol dramatisnya melawan Barcelona pada semifinal Liga Champions 2012. Itu adalah momen-momen ikonik yang akan selalu hidup dalam ingatan para penggemar sejati, meskipun statistik di Chelsea tidak pernah mengulang kejayaan masa Liverpool. Dalam konteks ini, mungkin publik terlalu keras, terlalu cepat melupakan sisi manusia dari seorang pemain yang sudah memberi segalanya untuk lapangan hijau. Opini publik tentang Torres memang terbelah. Ada yang mengingatnya sebagai salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki Liverpool, seorang legenda Spanyol yang membawa negaranya ke puncak Eropa. Tapi ada pula yang hanya mengingat masa suram di Chelsea. Kami percaya bahwa kebenaran berada di tengah. Torres adalah pemain luar biasa yang kebetulan terjebak dalam fase buruk di klub yang salah, di waktu yang salah. Namun, hal itu tidak bisa menghapus warisannya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda melihat Torres sebagai legenda yang jatuh, atau justru sebagai simbol perjuangan mental seorang atlet di tengah sorotan publik? Apakah Anda masih mengingat getaran di Anfield saat Torres mencetak gol-gol spektakuler? Atau Anda justru merasa bahwa kisahnya di Chelsea adalah bukti bahwa tidak ada bintang yang abadi? Pertanyaan-pertanyaan ini layak direnungkan, karena Torres mengajarkan kita bahwa sepak bola bukan sekadar angka dan trofi. Ini tentang rasa sakit, pengorbanan, dan keberanian untuk bangkit meski dunia tidak lagi percaya pada kita. Kami percaya bahwa kisah Torres, baik manis maupun pahit, adalah bagian dari perjalanan seorang manusia yang mencoba melampaui batas dirinya. Sebagai channel, kami mengajak Anda untuk melihat Torres bukan hanya sebagai pemain, tetapi sebagai cermin bagaimana setiap orang, bahkan seorang bintang, bisa merasakan rapuhnya hati dan terjebak dalam ekspektasi yang tak manusiawi. Saat lampu stadion meredup dan sorak-sorai mereda, jejak langkah Fernando Torres tertinggal abadi di lapangan hijau. Mungkin dunia tidak lagi melihatnya sebagai El Nino yang menari lincah di kotak penalti, tetapi warisannya jauh lebih besar daripada gol atau trofi. Torres mengajarkan kita tentang arti kesetiaan pada impian, bahkan ketika segala sesuatunya terasa kian berat. Setiap kali kita mengenang gol penentu di final Euro 2008, kita tidak hanya mengingat momen kemenangan, melainkan juga gambaran seorang manusia yang berjuang melewati keraguan terdalamnya. Bayangkan malam di Anfield ketika tribun bergemuruh memanggil namanya, seakan memberi kekuatan baru pada kaki yang mulai lelah. Itu bukan sekadar sorakan, melainkan nyanyian solidaritas yang memperlihatkan betapa sepak bola mampu menyatukan hati. Di sana, Torres menemukan pelipur lara ketika bayang-bayang cedera dan pujian yang memuncak membuatnya terjebak dalam kekosongan. Ia bangkit bukan karena statistik, tetapi karena cinta tulus dari para penggemar yang melihatnya sebagai cerminan perjuangan mereka sendiri. Lalu datanglah malam semifinal Liga Champions 2012, saat Torres mencuri perhatian dunia dengan gol kilas baliknya ke gawang Barcelona. Detik itu, seakan ia mengukir kata maaf atas masa suram di Chelsea dan menegaskan bahwa keberanian sejati bukanlah tentang selalu berada di puncak, melainkan tentang tidak pernah berhenti berusaha. Momen singkat tersebut menyatukan kembali bayang-bayang masa lalu dan harapan masa depan, menunjukkan bahwa di antara kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk bersinar. Kini, ketika melihat foto-foto yang menampilkan Torres di pinggir lapangan, dengan senyum penuh ketulusan dan mata yang teduh, kita diingatkan bahwa di balik setiap atlet besar terdapat kisah yang sering tak tersampaikan. Jangan biarkan narasi hanya menyorot angka-angka di kolom statistik. Lihatlah juga detak jantung di balik jersey, rasa takut sebelum pertandingan besar, dan air mata lega setelah laga usai. Semua itu membentuk mozaik yang menjadikan Fernando Torres lebih dari sekadar strikeria adalah simbol ketangguhan dan kerentanan manusia yang tak luput dari ujian. Beberapa cerita memang lebih indah ketika tetap tersembunyi, seperti bisikan rahasia di lorong stadion yang hanya didengar oleh mereka yang benar-benar peduli. Namun kini, Anda sudah mengetahui sisi lain dari El Nino, sisi yang tidak selalu bersinar gemilang tetapi penuh warna emosi yang mendalam. Itulah warisan terpentingnya, keberanian untuk membiarkan dunia melihat luka dan tangismu, sekaligus kekuatan untuk bangkit kembali.
Beberapa kisah seharusnya tetap tersimpan dalam kelamnya waktu. Tetapi sekarang, Anda mengetahuinya.